laptop tipis tapi desainnya manis. Performanya bakalan ngebut apa enggak nih? Di video kali ini kita bakalan bahas tuntas Acer Aspire Lite AL14 32P teman-teman. Kita bakalan bahas mulai dari tampilannya, desainnya, kelebihan dan kekurangan, dan apakah laptop ini worth it apa enggak buat dibeli. Langsung aja kita gas lanjut review laptop ini guys. Yang pertama kita mulai dari desainnya terlebih dahulu guys. Dari tampilannya ini terlihat clean, simple, dan elegan. Jadi cocok banget buat kalian yang suka laptop desainnya tuh yang nggak rame-rame banget. Untuk bodinya dia tipis dan ringan. Jadi aman banget mau dibawa ke kantor, ke sekolah, atau kemana aja deh. Gak bakal berat-beratin tas kalian teman-teman. Warna-warnanya juga nggak monoton teman-teman. Ada 3 pilihan warna. Yang pertama ada di light silver, terus yang kedua fresh blue, dan yang terakhir itu ada nude pink. Kali ini kita bakalan review di warna yang fresh blue. Warnanya itu elegan banget dan keren coy. Buildnya terbuat dari material yang standar tapi nggak kelihatan murahan. Dia ini cukup kokoh dan solid teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Yang pertama dia udah dibekali dengan prosesor Intel N150. Ini adalah prosesor yang hebat daya dan bukan prosesor yang dipakai buat kerja berat atau main game AAA. Tapi dia ini masih bisa diandalkan untuk browsing, untuk zoom, atau untuk kerja-kerja yang ringan. Kalian kalau main game yang ringan, ini juga masih bisa diandalkan. RAM-nya udah 8GB DDR5, lebih hemat daya dan lebih efisien tentunya, bahkan lebih cepat daripada DDR4 yang biasanya. Storage-nya dia udah pakai SSD 512GB NVMe generasi yang ketiga teman-teman. Jadi kalau kalian mau buka file atau booting Windows deh, semuanya bakalan serba cepat. Overall laptop ini cocok buat kalian yang mau pakai laptop ini buat kuliah, kerja ringan, atau bahkan multitasking yang standar. Sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Dia ini udah 14 inch dengan resolusi WUSDL. Ini bakalan lebih tinggi daripada yang Full HD yang biasanya teman-teman. Dan dia ini udah menggunakan panel IPS. Ini cocok banget buat aku terutama. Buat kalian juga bisa. Karena apa? Dengan panel IPS itu warnanya jadi lebih tajam. Apalagi ditambah Acer ComfyView. Itu bikin kalian kalau mau pakai laptop ini berjam-jam itu nggak bakalan bikin mata kalian itu capek. Jadi aku juga lebih suka sih laptop yang menggunakan panel IPS. Bezelnya juga tipis yang memberikan kesan lebih elegan di laptop ini. Terus kalau kalian mau scroll sosmed per jam-jam atau ngerjain tugas atau ngedesain, ini nggak bikin mata kalian capek guys. Kalau soal untuk konektivitas, dia ini udah punya satu USB 3.2 dan 2 USB Type-C yang udah bisa dipakai buat ngecas dan display out. Terus lanjut ada HDMI dan ada jack audio. Dengan laptop setipis ini, portnya udah lengkap banget coy. Webcamnya juga udah Full HD, udah cocok banget. Kalian kalau mau meeting itu wah kelihatan jernih parah. Terus wifi-nya ini juga terbilang stabil teman-teman. Speakernya dia ini standar sih, 2 speaker ya kiri kanan, stereo. Cukup lah kalau mau dipakai buat nonton ataupun zoom meeting. Terus bassnya juga nggak terlalu adem, tapi ya standar cukup seperti yang apa gua bilang barusan. Dia ini masih bisa, ya masih nyaman buat dengerin podcast di YouTube. Terus kalau kalian pengen ngerasa bassnya tuh lebih adem, kalian bisa kalian dengan cara kalian colokin aja ke port yang bisa dipakai buat headset maupun ke speaker. Oh iya, di Raja Komputer nggak cuma jualan laptop aja, kami juga menyediakan seperti printer dan aksesoris. Contohnya ada kayak headset, terus kayak proyektor dan lain-lain. Kalian bisa dapetin semuanya di Raharja Komputer. Untungnya prosesornya juga hemat daya dan sistem pendinginannya juga cukup adem. Jadi bodinya ini nggak cepat panas. Oh ya, sekalian fan-nya juga nggak terlalu berisik teman-teman. Baterainya 2 sel, 45,6 Wh. Jadi kalau dipakai buat kerja normal atau kerja basic-basic, contohnya kayak ngetik, browsing, atau ngezoom, itu bisa sampai 5-6 jaman. Kecuali kalau kalian pakai buat gaming atau multitasking, itu menurun guys. 3-4 jaman itu udah habis. Sekarang mari kita bahas mulai dari kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya, dia ini ramah banget di kantong pelajar. Di kantong pelajar aja udah ramah, apalagi buat kantong-kantong yang udah bekerja keras gitu guys. Terus dia ini portnya juga udah lengkap, layarnya juga tajam guys, nyaman banget kalau dipakai lama-lama. Terus desainnya juga stylish, elegan tentunya karena warnanya ini paling menonjol, keren banget lah pokoknya. Dan RAM SSD-nya juga udah modern, udah pakai DDR5 dan NVMe. Yang kedua, kali ini kita bahas kekurangannya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan kalau menurut aku sendiri, ini dia nggak bisa dipakai buat kerja yang terlalu berat. Terus dia ini nggak support backlight teman-teman. Buat kalian yang pecinta backlight, ya dimaklumin aja dia ini nggak support kayak gitu.
Dan yang terakhir, dia speakernya biasa aja, udah menjadi standar aja gitu loh. Kesimpulan yang bisa gue berikan setelah mereview Acer ini, itu Acer ini cocok banget buat kalian yang lagi cari laptop modern, stylish, terus harganya itu kantong pelajar. Apalagi dia ini bisa terbilang kencang buat kerjaan yang ringan gitu. Cocok lah buat pelajar, mahasiswa, freelancer, atau bahkan ibu-ibu yang suka main sosmed yang butuh laptop modern yang tetap fungsional. Untuk harganya, kalian udah bisa dapetin laptop ini di Raharja Komputer dengan harga cuma 5 jutaan aja. Bisa terbilang cukup murah dengan spesifikasi yang diberikan oleh Acer Light 1432P ini. Mungkin cukup itu aja yang bisa gua review kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena bentuk semua dukungan kalian itu aku jadiin motivasi untuk membuat video-video berkualitas dan bermanfaat ke depannya. See you the next video teman-teman.